Ya, berjumpa kembali bersama dengan saya. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas topik yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tugas dan panggilanku sebagai citra Allah. Masih ingat? Tugas dan panggilanku sebagai citra Allah apa saja? Tugasnya apa? Terhadap dirinya sendiri, sesamanya, ciptaan Allah lainnya, dan terhadap Allah itu sendiri. Dan juga masih ingat kan pada materi sebelumnya bahwa potret alam kita sekarang sudah tidak baik adanya lagi, seperti sedia kala waktu Tuhan menyerahkannya kepada manusia. Singkatnya, sudah rusak. Siapa yang merusaknya? Adalah manusia itu sendiri. Dan siapa yang rugi? Siapa yang jadi korban? Manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita melanjutkan membahas materi itu. Kita mengawalinya dengan membaca teks kitab suci, yaitu dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30. Ayo, yang punya kitab suci silakan dibuka teks kitab sucinya, kita membacanya bersama-sama. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30. Mari kita membacanya bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Anak-anak, menarik kan bacaan tadi? Menarik kan? Bacaan tadi mau mengingatkan kembali jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah secitra dengannya, menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan tadi mau mengingatkan kembali, manusia, tugasmu, panggilan hidupmu, yaitu merawat, melindungi, melestarikan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadamu. Nah, singkatnya anak-anak, Kejadian 1, 26 sampai 30 yang baru sudah kita baca secara tegas mau mengatakan kepada kita bahwa manusia mempunyai panggilan dan tugas yang mulia dari Tuhan sebagai citra Allah. Tugas dan panggilan yang pertama adalah apa? Beranak cucu. Beranak cucu. Yang kedua apa? Yang kedua, bertambah banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Yang berikut,
untuk menguasai dan memelihara ciptaan Allah lainnya, bukan untuk memusnahkannya. Artinya apa? Memperlakukan ciptaan lainnya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, bukan sesuka hati kita, tetapi harus tetap sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan panggilan terakhir anak-anak ini yang penting menurut Kejadian 1:26-30, yaitu manusia harus mampu menampilkan diri sebagai citra Allah. Saya harus mampu menampilkan diri sebagai citra Allah, harus mampu menjadi tanda kehadiran Allah. Maka alam yang dipercayakan oleh Tuhan kepadaku, saya harus merawatnya, harus menjaganya, melindunginya, melestarikannya sesuai dengan rencana Allah. Anak-anak yang terkasih, sebagai citra Allah, Tuhan menuntut kita untuk mampu mewujudkan tugas dan panggilan itu dimanapun kita berada. Misalnya di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah kita mampu mewujudkan tugas dan panggilan hidup kita sebagai citra Allah, yaitu taat kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati dan menghargai keberadaan orang tua. Dan yang berikut, jangan lupa membantu orang tua untuk membersihkan lingkungan rumah. Yang berikut, bagaimana kita mampu mewujudkan tugas dan panggilan kita sebagai citra Allah di lingkungan sekolah. Kita harus belajar dengan baik, dengan serius, menjalankan dan mentaati peraturan yang ada di sekolah. Di kelas, kita harus berpartisipasi aktif, menjadi tutor bagi teman ketika temanmu mengalami kesulitan dalam pelajaran tertentu. Yang berikut, menjaga lingkungan sekolah dan menghargai serta menghormati Bapak Ibu guru, dan juga menghargai teman. Hindari sikap-sikap yang merendahkan martabat sesamamu. Lalu yang berikut, di lingkungan masyarakat, kita harus sopan dan santun kepada orang lain, menjaga keamanan, menjaga juga fasilitas umum, dan lain-lainnya. Inilah tugas dan panggilan kita yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kamu pasti bisa. Kalian pasti bisa. Asalkan kalian punya niat yang mulia. Tuhan akan selalu ada bersama. Nah, mengakhiri pertemuan kita hari ini, anak-anak, mari kita membangun niat. Silakan kalian menulis satu niat. Apa niat yang akan kamu lakukan sebagai wujud tugas dan tanggung jawabmu sebagai citra Allah? Tulis di buku catatanmu. Niatku sebagai pribadi yang
diciptakan secitra dengan Allah di lingkungan rumah. Contoh konkretnya, membantu pekerjaan orang tua. Tidak usah yang muluk-muluk, yang simpel saja yang bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalnya membangun niat, saya harus belajar dengan serius, mengerjakan tugas dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab, meskipun melalui virtual. Tuhan selalu memberkatimu. Amin.